Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Sabtu, pekan ketiga Prapaskah, 13 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Engkau menyukai kasih setia dan bukan kurban persembahan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, sikap doa orang yang beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kitab Hosea hari ini, Israel memperlihatkan kepalsuan dan kesombongannya. Israel menyatakan tobatnya seakan-akan berseru kepada Allah. Mereka nampaknya menyesal atas dosa-dosanya, padahal dalam kenyataannya mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Mereka masih mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dan bukan kekuatan Allah. Secara lahiriah mereka beribadah dan fisik mereka ada di bait Allah, namun hati mereka jauh dari Allah. Kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Seorang Farisi juga berbuat yang sama. Dalam bait Allah dia berada di jajaran depan. Ia tampaknya berdoa kepada Allah dengan penuh kesalehan. Dalam doanya, dia menonjolkan apa yang menjadi kelebihannya. Dia memandang positif akan dirinya sendiri. Sementara itu, orang lain dilihatnya dengan kacamata negatif.
dari sisi kesalahan dan kelemahan saja. Sebaliknya, pemungut cukai dengan perasaan takut datang kepada Allah. Oleh karena itu, ia memilih tempat paling belakang. Namun demikian, ia sungguh-sungguh memandang Allah. Ia menaruh harapan pada kekuatan dan belas kasihan Allah. Dalam kelemahan dan dosanya, dia membuka diri bagi kerahiman dan kekuasaan Allah. Dalam kerendahan hati dan kejujurannya, ia menemukan jalan rahmat dan pengampunan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita sekalian pada hari ini? Pertama, Tuhan menghendaki kejujuran dan kerendahan hati manusia, bukan kepalsuan dan kesombongan. Tuhan tidak menyukai kepura-puraan dan kemunafikan. Kedua, kita sering pura-pura baik kepada orang lain, padahal menyembunyikan kelicikan di balik itu. Kita tampil sebagai orang yang pemurah, penuh belas kasih dan penyayang, padahal itu hanyalah topeng sekedar untuk dipuji orang. Ketiga, jangan bercermin pada umat Israel dan orang Farisi yang manis di bibir dan arogan. Mari saudara-saudari, kita berbenah diri untuk menjadi orang yang suci hatinya dan tulus dalam berbelas kasih. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, akhir pekan. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.